Oke, sebelum saya memulai pembelajaran hari ini, saya akan memberitahukan mengenai diagnosis kelas yang saya ajarkan. Nah, diagnosisnya itu yang pertama, siswa sudah mengetahui mengenai sel, struktur sel, dan organel-organel sel serta fungsinya. Nah, yang kedua, siswa sudah mengetahui tentang struktur DNA, kromosom, dan juga gen. Jadi, untuk pembelajaran hari ini, saya akan membawakan mengenai pembelahan mitosis. Oke, saya akan mulai. Selamat sore anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Bapak harap kalian juga sehat-sehat di sana, di rumah kalian masing-masing. Walaupun kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka, Bapak harap kalian bisa menjaga kesehatan masing-masing, tetap fokus dalam belajar dan mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran hari ini yaitu tentang pembelahan mitosis. Nah, pembelahan mitosis ini adalah salah satu pembelahan sel. Jadi nanti kita akan belajar tentang pembelahan mitosis ini sampai 45 menit ke depan. Oke, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Engkau masih memberikan kami kesempatan buat belajar walaupun Tuhan dengan keadaan tidak tatap muka langsung, tapi Tuhan berkati kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam anak-Mu kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke, kita langsung masuk ke materi hari ini tentang pembelahan mitosis. Oke, sebelum itu Bapak punya rules dan prosedur di kelas kita hari ini. Walaupun kita tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka, Bapak tetap punya rules dan prosedur seperti kelas di biasanya. Nah, namun di rules dan prosedur Bapak ini hanya ada dua. Yang pertama itu be focus. Nah, walaupun Bapak tidak melihat kalian secara tidak langsung bagaimana kalian belajar, tapi Bapak harap kalian tetap fokus mengikuti pembelajaran hari ini. Kalian fokus untuk mengikuti setiap penjelasan yang akan Bapak jelaskan untuk materi pembelahan mitosis ini. Nah, yang kedua itu no toilet time. Jadi Bapak harap kalian tidak terlewatkan untuk penjelasan Bapak tentang pembelahan mitosis ini. Jadi Bapak harap kalian nggak usah pergi ke toilet dan tetap fokus mengikuti penjelasan dari Bapak. Oke, kita masuk. Nah, kita review dulu pembelajaran minggu lalu. Pembelajaran minggu lalu itu kita belajar tentang gen, DNA, kromosom. Nah, sel juga sudah dipelajari di pembelajaran kelas 11. Nah, sebenarnya untuk pembelajaran hari ini kita belajar tentang pembelahan mitosis, bagaimana gen atau DNA sama kromosom ini bisa diturunkan dari induk ke keturunannya. Jadi, minggu lalu sudah belajar tentang gen, DNA, kromosom dan strukturnya, bagaimana gen itu dapat diekspresikan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana materi genetik itu diturunkan. Nah, kalian sudah belajar mengenai gen, DNA, kromosom, bahwa gen, DNA, dan kromosom itu ada di dalam sel. Nah, dan itu nanti yang akan kita lihat bersama-sama bagaimana gen yang merupakan materi genetik itu bisa diturunkan dari induk ke keturunannya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, Bapak punya sedikit motivasi buat anak-anak sekalian. Di sini si C.S. Lewis mengatakan, kerendahan hati bukanlah berpikir mengenai kekurangan diri, tapi lebih sedikit memikirkan diri sendiri. Nah, kenapa Bapak ambil seperti ini? Di situasi dan kondisi sekarang ini yang tidak memungkinkan buat kita belajar bersama-sama secara bertatap muka langsung, Bapak berharap kalian semua bisa tetap merendahkan diri, tetap saling tolong-menolong satu sama lain, dan tetap tidak mementingkan ego sendiri. Nah, kenapa Bapak di sini? Di sini dikatakan bahwa tapi lebih sedikit memikirkan diri sendiri. Jadi nanti teman-teman kalian kalau ada yang kesulitan dan minta penjelasan kepada teman-teman yang lebih paham, kalian tidak boleh egois, tetap membantu satu sama lain. Karena kita diberi Tuhan itu, akal pikiran kita itu untuk memahami sesuatu itu berbeda-beda. Kompetensi kita itu berbeda-beda dikasih Tuhan. Jadi saling bahu-membahu dan saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Jadi Bapak harap kalian bisa menerapkan hal ini, saling merendahkan diri, tidak egois,
dan tetap menolong teman-teman kita. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembelahan mitosis. Kalian semua pernah dengar pembelahan mitosis? Nah, di SMP Bapak pikir sudah pernah disinggung sedikit mengenai apa itu pembelahan mitosis dan juga di kelas-kelas sebelumnya. Nah, sebenarnya apa sih itu pembelahan mitosis? Kita lihat bareng-bareng. Nah, pembelahan mitosis di sini dikatakan bahwa salah satu pembelahan sel yang dimana itu adalah salah satu pembelahan yang terjadi pada sel-sel somatik. Nah, sel-sel somatik itu apa? Sel-sel somatik itu adalah sel-sel tubuh. Sel-sel tubuh kecualinya sel-sel gamet. Nah, sel-sel gamet itu nanti di situ ada proses pembelahan meiosis. Itu dia akan diajarkan di pembelajaran berikutnya. Nah, kali ini kita cuma mempelajari pembelahan mitosis. Oke, kita lanjut. Pembelahan yang terjadi di sel-sel somatik atau sel-sel tubuh kita, yang dimana hasil pembelahannya atau hasil anakan yang dihasilkan identik atau sama dengan induknya dan hanya terjadi satu kali. Jadi kalau di pembelahan mitosis ini di setiap fasenya itu hanya terjadi satu kali, berbeda dengan nanti di pembelahan meiosis ada meiosis 1 sama meiosis 2. Nah, tapi di pembelahan mitosis ini hanya terjadi satu kali dan hasil yang dihasilkan itu, sel anakan yang dihasilkan itu ada 2 dan identik dengan induknya. Ingat, identik dengan induknya. Oke, sekarang kita lanjut ke tujuan pembelahan mitosis. Nah, yang pertama, meneruskan materi genetik yang identik ke sel anakan. Nah, kenapa identik? Karena sel anakannya itu ada 2 dan nanti di pembelahan mitosis kita lihat bahwa prosesnya itu sama-sama menghasilkan kromosom yang sama dan identik dengan induknya. Dan untuk yang kedua itu untuk regenerasi. Regenerasi yang di sini maksudnya apa? Untuk memperbaiki sel-sel atau jaringan yang sudah rusak. Misalnya, kalau kita terluka dan kita membungkus dengan plester atau apapun itu, kita membungkus luka kita dan lama-kelamaan itu akan tertutup, lukanya akan sembuh. Itu disebabkan oleh apa? Nah, itu disebabkan oleh karena adanya pembelahan mitosis yang makin lama itu akan memperbaiki sel-sel atau jaringan yang rusak itu tadi. Nah, itu adalah salah satu tujuan dari pembelahan mitosis ini. Nah, untuk yang ketiga itu berfungsi untuk proses pertumbuhan dan perkembangan jaringan dan organ pada makhluk hidup. Nah, ini adalah tujuan yang sangat penting bagi pembelahan mitosis ini untuk pertumbuhan dan perkembangan kita. Nanti akan ada video yang Bapak tampilkan untuk bagaimana sih proses pembelahan mitosis ini bisa berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kalau misalnya tidak ada pembelahan mitosis, mungkin setelah kita lahir sampai sekarang kita tidak akan bertumbuh. Tapi karena ada pembelahan mitosis, kita berbeda, ukuran kita berbeda dengan saat kita usia 5 tahun. Jadi tujuan pembelahan mitosis ini adalah salah satunya untuk pertumbuhan dan perkembangan jaringan dan organ pada makhluk hidup, terutama juga pada manusia. Kita semakin bertumbuh semakin harinya karena ada pembelahan mitosis. Tapi ingat, pembelahan mitosis ini tidak terjadi terus-menerus sehingga dan tetap terkontrol sehingga kita masih tumbuh dalam keadaan normal. Nah, itu juga karena ada providensi Allah yang tetap mengontrol segala sesuatu proses yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi Allah tetap memelihara kita dan semuanya ada dalam providensi Allah. Oke, sekarang kita lanjut proses pembelahan mitosis itu. Jadi setelah kita belajar mengenai tujuan pembelahan mitosis dan pengertiannya, sekarang kita bagaimana sih proses pembelahan mitosis itu sebenarnya? Nah, sekarang kita akan lanjut. Nah, proses pembelahan mitosis. Jadi di sini ada 5 proses pembelahan mitosis. Ada interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Jadi di sini ada 5. Mungkin anak-anak ada yang kesusahan untuk mengingatnya. Jadi Bapak buat sedikit tips bagaimana kita gampang mengingat urutan dari pembelahan mitosis ini. Jadi ada 5. Kalau Bapak singkatnya IPMET. Ingat IPMET. Nah, I itu maksudnya interfase, I besar, interfase. P itu atau P itu ada profase, M itu metafase, A itu anafase, dan T itu telofase. Jadi ingat urutannya itu interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Ingat ada 5 proses
pembelahan mitosis ini ada 5 fase dalam pembelahan mitosis ini. Nah, kita akan lihat satu-satu apa yang terjadi di setiap fase pada proses pembelahan mitosis ini. Oke. Nah, yang pertama tadi interfase. Nah, interfase ini biasa disebut sebagai fase persiapan. Kenapa disebut fase persiapan? Kita akan lihat nanti kenapa disebut sebagai fase persiapan. Nah, proses metabolisme sangat tinggi. Kenapa sangat tinggi? Karena di fase interfase ini disebut sebagai fase persiapan, jadi metabolismenya tinggi. Sama halnya kalau kita pengen kuis, ingin ujian untuk mengikuti ujian SNMPTN atau ujian kelulusan, kita akan mempersiapkannya jauh-jauh hari. Kita tidak mungkin mempersiapkannya hamin 1 jam, hamin berapa detik, tidak mungkin kan. Jadi untuk persiapannya itu kita butuh persiapan yang sangat lama untuk menghadapi ujian ataupun tes-tes yang akan kita ikuti. Jadi begitu pula dengan interfase ini, membutuhkan fase persiapan, dan karena fase persiapannya itu membutuhkan waktu yang lama, jadi metabolismenya tinggi. ATP yang dibutuhkannya tinggi untuk melakukan persiapan itu. Nah, kromosom tidak terlihat karena masih dalam bentuk benang-benang kromatin yang sangat halus. Jadi di fase interfase ini kita belum bisa melihat kromosomnya. Kenapa? Karena dia masih dalam bentuk benang-benang halus atau disebut dengan kromatin yang sangat halus gitu. Nah, di fase interfase ini kenapa tadi disebut fase persiapan? Karena ada sub 3 fase yang ada di interfase ini. Yang pertama kita lihat gambaran G1. G1 itu adalah proses penduplikasian organel sel. Penduplikasian itu maksudnya penggandaan. Jadi kalau misalnya dari 1 jadi 2. Jadi di sini di G1 ini terjadi proses penduplikasian organel sel. Misalnya mitokondria, badan Golgi itu diduplikasikan menjadi 2. Karena apa? Nanti hasil anakannya itu menghasilkan 2 sel anakan yang identik dengan induknya. Jadi di sini sudah disiapkan sebelum melakukan pembelahan ke fase-fase berikutnya. Nah, selanjutnya masuk ke subfase S atau sintesis. Nah, yang dimaksud di sini terjadi proses penduplikasian kromosom dan DNA. Nah, materi genetiknya di sini sudah diduplikasikan, sudah digandakan. Nah, seperti kromosom dan DNA-nya itu sudah digandakan sehingga nanti menghasilkan 2 sel anakan yang persis, karena di fase interfase itu sudah digandakan sehingga identik seperti itu. Nah, lanjut ke fase G2. Nah, fase G2 itu ada proses persiapan untuk memulai tahapan pembelahan. Jadi di fase G2 ini dia sudah mempersiapkan. Nah, ingat di fase G2 ini ada yang namanya checkpoint. Nah, checkpoint itu apa? Checkpoint itu dia itu mencek keseluruhan proses yang sudah dilakukan di tahap interfase ini. Jadi sudah dicek apakah kromosom sama DNA-nya sudah diduplikasikan dengan baik, apakah sudah organelnya sudah diduplikasikan atau sudah digandakan dengan baik. Jadi di sini Bapak buat gambar. Ini bisa dilihat. Nah, ini adalah fase interfasenya. Nah, ini adalah jangka waktu di fase interfase ini sama mitosisnya. Jadi bisa dilihat dari sini sampai sini. Ini adalah fase interfase atau persiapan. Di sini adalah fase yang membutuhkan waktu yang sangat lama di fase persiapan ini. Sedangkan untuk fase mitosisnya sendiri mulai dari profase sampai telofase itu cuman sedikit. Bisa dilihat di sini cuman ini dibandingkan dengan fase interfase ini mulai G1, S dan G2 itu yang paling panjang. Ini. Bisa dilihat. Itu adalah fase persiapannya dari pembelahan mitosis. Jadi siklus mitosis itu di fase interfase itu adalah fase yang paling lama dari 5 fase pembelahan mitosis tadi. Nah, kita lihat di sini di fase interfase ini. Nah, di sini pasti kalian sudah tahu ini adalah sepasang sentriol atau disebut dengan sentrosom. Nah, bisa dilihat dia masih belum bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Dia masih stay di sini. Lihat. Dan benang-benang spindel belum ada dihasilkan. Nah, kita nanti akan lihat benang-benang spindel itu seperti apa. Nah, di sini nukleolusnya masih kelihatan. Ini anak inti sel. Ini inti sel. Anak inti sel ini yang hitam ini. Nah, dan selubung nukleusnya masih kelihatan ini. Selaput nukleusnya masih ada. Bisa dilihat. Jadi, di fase persiapan ini belum ada yang menghilang, masih lengkap dengan nukleolus sama nukleus sama selaput nukleusnya masih lengkap, sentrosomnya juga masih belum bergerak dan benang-benang spindel belum kelihatan. Oke, itu yang terjadi di fase interfase. Nah, setelah fase interfase apa yang selanjutnya? Tadi ingat I PMET, berarti I interfase,
P sebenarnya profase. Jadi kita masuk ke profase. Nah, ini di fase profase. Nah, di fase profase ini apa yang terjadi? Kita akan lihat kromatin mulai terkondensasi. Nih. Kalau tadi di fase interfase belum terlihat kromosom, tapi di fase profase ini kromatinnya sudah terkondensasi. Maksudnya terkondensasi itu semakin memadat dan memendek. Jadi bisa dilihat kalau tadi belum kelihatan kromosomnya, di sini sudah kelihatan membentuk sister kromatis. Sister kromatis itu dua kromosom yang sama, yang identik, yang persis, yang homolog seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini kromosomnya sudah menebal dan sudah mulai memendek. Nih. Dan di sini kromosomnya itu, sister kromatis itu dihubungkan oleh sentromer. Sentromer itu apa? Kalian sudah belajar bahwa sentromer itu adalah titik tengah dari kromosom. Sentromernya udah ada ini. Dan bisa dilihat di sini tadi kalau di fase interfase, sentrosom atau dua sentriol tadi itu masih belum bergerak ke kutub yang berlawanan. Tapi di fase profase ini bisa dilihat bahwa kedua sentriol atau sentrosomnya ini sudah bergerak ke arah kutub yang berlawanan, sudah mulai bergerak, dan benang-benang spindelnya sudah ada. Lihat, benang-benang spindel ini akan mendorong kedua sentrosomnya ini ke kutub yang berlawanan. Jadi benang-benang spindel ini muncul ada, dan dia akan mendorong si sentrosom ini bergerak ke kutub yang berlawanan seperti itu. Dan gelendong mitotik benang, ya, gelendong mitotik ini disebut dengan gelendong mitotik atau benang-benang spindel. Dan lihat di sini selubung nukleusnya, ini selubung nukleus sudah mulai menipis, tapi dan ini anak inti sel itu, nukleolusnya itu tidak ada, sudah menghilang. Kalau tadi di fase interfase anak inti selnya atau nukleolusnya masih ada, dan tapi di fase profase ini sudah menghilang seperti itu, dan selaput nukleolusnya ini atau selubung nukleus itu sudah mulai menipis. Jadi itu yang terjadi di fase profase. Nah, setelah dari fase profase, setelah selesai fase profase, kita masuk ke fase metafase. Jika tadi I, P, met, jadi I sudah, P udah, sama sekarang kita masuk ke M. Jadi fase metafase. Nah, di fase metafase ini kita lihat. Nah, di fase metafase ini apa yang terjadi? Di fase metafase ini ada yang namanya prometafase. Prometafase ini sebelum menuju ke sini. Jadi hal unik yang ada di metafase ini, setiap kromosom atau semua kromosom berjejer di bidang ekuator sel ini. Tapi sebelum itu apa yang terjadi? Kita lihat ada yang namanya prometafase. Nah, di dalam prometafase ini selaput nukleus terfragmentasi atau hilang. Jadi kalau tadi di fase profase selaput nukleusnya atau selubung nukleusnya masih ada, tapi di fase prometafase ini kita lihat sudah tidak ada lagi. Di sini sudah hilang, dan mikrotubulus memasuki wilayah nukleus atau tempat adanya kromosom. Jadi benang-benang spindel ini memasuki area nukleus karena selubung nukleus itu sudah hilang. Benang-benang spindel ini akan masuk ke daerah nukleus dan memasukinya untuk melekat di kromosom. Dan kedua ini lihat si sentrosomnya itu sudah berada pada kutub yang berlawanan. Nih, kalau tadi di fase profase dia masih bergerak, tapi kalau di sini sudah ada di setiap kutub yang berlawanan. Dan di sini ada masing-masing sister kromatit memiliki kinetokor. Kinetokor itu apa? Kinetokor itu adalah berupa protein pada sentromer. Jadi sentromer itu tadi titik tengah pada kromosom. Nah, ada protein yang ada di di sentromernya, disebut sebagai kinetokor. Nanti kinetokor ini kita akan lihat dia berupa protein yang akan nanti pecah sehingga mengakibatkan kromosom itu juga nanti berpisah. Kita akan lihat nanti di fase anafase. Nah, selanjutnya beberapa mikrotubulus melekat pada kinetokor. Jadi mikrotubulus itu sudah melekat pada kinetokor. Mikrotubulus ini benang-benang spindelnya itu melekat pada kinetokor ini. Jadi kinetokor ini fungsinya apa? Tempat pelekatan dari benang-benang spindel itu. Nah, jadi benang-benang spindel itu melekat pada kinetokor yang ada di kromosom itu. Nah, selanjutnya sentriol berada pada kutub yang berlawanan ini. Sentrosom tadi sudah berada pada kutub yang berlawanan. Terus kromosom berjejer pada lempeng
metafase atau pada bidang ekuator. Nah, setelah dari sini si benang-benang spindle melekat pada kromosom yang tepatnya pada kinetokor, si kromosom ini akan berjejer pada lempeng atau bidang ekuator dari sel. Itu kenapa bisa berjejer seperti ini? Itu diakibatkan oleh benang-benang spindle yang menarik maju mundur kromosom. Jadi benang-benang spindle yang melekat pada kromosom ini, tepatnya pada kinetokor itu, dia akan menarik si kinetokor ini, menarik kromosom itu maju mundur sehingga berada sejajar pada bidang ekuator sel seperti itu. Jadi ini adalah hal unik yang terjadi pada metafase, yang bisa kalian ingat secara gampang bahwa di metafase itu middle, tengah. Jadi semua kromosom di sini berjejer pada bidang ekuator sel. Jadi setelah dari profase masuk ke metafase. Oke, sekarang dari fase metafase kita akan lanjut ke fase anafase. Jadi sebelum masuk ke proses anafase ini, Bapak mau sampaikan bahwa di proses anafase ini dikatakan bahwa dia adalah fase yang paling cepat di setiap fase pembelahan mitosis. Kalau tadi interfase adalah fase yang paling lama, dan sekarang ada anafase yang paling cepat. Karena apa? Kita lihat. Nah, di fase anafase ini kita lihat terjadi proses pemisahan sister kromatit jadi kromatit. Jadi sister kromatit itu dua kromosom yang sama, yang identik, yang dihubungkan oleh sentromer, dan di sini terjadi pemisahan kromosom menjadi pemisahan sister kromatit menjadi kromatit. Lihat. Nah, ciri-cirinya di sini, kedua sentrosom atau sentriol ini berada tetap pada ujung yang berlawanan, dan benang-benang spindle ini memendek menarik si kromosom ini. Bisa dilihat. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kromosomnya kok bisa ya membelah kayak gitu ya, berpisah, sister kromatitnya bisa berpisah. Jadi si kromosom ini atau sister kromatit ini bisa berpisah karena si kinetokor itu si protein yang ada di kinetokor itu pecah. Ada namanya protein kohesi. Protein kohesi pecah sehingga si sentromernya pecah, dan sister kromatitnya itu berpisah menjadi kromatit. Jadi tapi tetap ingat, ini tetap satu kromosom, ini tetap satu kromosom. Karena apa? Hitungan satu kromosom itu dilihat dari sentromernya. Jadi sentromernya itu tetap ada di sini, tetap ada di sini. Jadi ingat, hitungan kromosom itu tetap dilihat dari ada tidaknya sentromer. Jadi ini tetap satu kromosom, ini tetap satu kromosom. Nah, kalau misalnya ini digabung, itu jadi dua sister kromatit, jadi sister kromatit seperti itu. Nah, benang-benang spindle ini akan menarik kromosom ini ke kutub yang berlawanan. Jadi benang-benang spindle yang ada di kutub ini, benang-benang spindle yang ada di kutub ini, dia akan menarik kromosom ke kutub yang berlawanan, sehingga pada akhir anafase ini nanti, ingat, pada akhir anafase ini nanti setiap kutub memiliki kromosom yang sama dan identik seperti itu. Jadi jumlahnya sama, jumlah kromosom di sini sama dengan di sini dan identik. Jadi kromosom di sini sama kromosom di sini. Jadi tidak ada perbedaan baik dari segi jumlah maupun dari segi struktur ataupun sifatnya. Jadi kromosom di sini sama kromosom di sini sama. Oke, karena balik lagi tadi ke pengertian pembelahan mitosis itu adalah menghasilkan dua sel anakan yang identik. Jadi bisa dilihat kalau di kutub sini sama di kutub sini sudah sama. Oke, setelah dari fase anafase, selanjutnya kita masuk ke fase terakhir atau fase kelima, yang tadi IPMET itu tadi sudah anafase. Sekarang kita masuk ke fase telofase. Nah, di fase telofase ini dia akan diikuti dengan pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Ingat, sitokinesis itu adalah pembelahan sitoplasma. Oke. Nah, di fase anafase ini, lihat, di fase telofase ini kita lihat bersama di sini. Nah, ciri-cirinya itu benang-benang kromosom sudah berada di daerah kutub. Jadi benang-benang spindle yang tadi yang menarik kromosom itu sudah berada pada kutub setiap sel, sudah memendek dan sudah berada pada setiap kutub ini. Benang-benang spindle-nya ini udah di sini, tidak ada lagi di tengah di bidang ekuator sel. Jadi setiap benang-benang spindle, benang-benang
spindlenya itu sudah ada, dan kromosom yang ada di kedua kutub memiliki semakin memendek dan memiliki jumlah yang sama. Ingat, kalau tadi di fase anafase kromosomnya sudah pendek, sudah memadat. Nah, di sini si kromosomnya ini kembali lagi ke seperti di fase interfase, dia akan menipis, dia akan semakin waktu semakin menipis dan terus memanjang. Jadi semakin halus seperti benang-benang kromatin tadi, dia akan balik ke benang-benang kromatin. Nah, dan jumlah kromosom di sini sama di sini ingat tetap sama dan identik seperti itu. Nah, yang ketiga adalah membran nukleus dan selaput nukleus mulai terbentuk. Nah, selama di proses metafase, anafase tadi, selaput nukleusnya itu sudah tidak ada lagi. Nah, berbeda halnya di fase telofase ini. Di fase telofase ini, selaput nukleusnya itu kembali lagi. Kok bisa ya kembali lagi? Nah, kita lihat bahwa di sel itu terjadi namanya sistem endomembran. Jadi sistem endomembran itu adalah salah satu sistem yang untuk pembentukan selaput sitoplasma itu atau selubung nukleusnya itu. Jadi di fase telofase ini ingat, selubung nukleusnya itu sudah muncul kembali seperti itu. Nah, setelah itu diikuti dengan pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Ingat, sitokinesis itu adalah pembelahan sitoplasma yang akan menghasilkan dua sel anak. Kalau di sini dia masih bergabung dalam satu sitoplasma, lihat masih bergabung, tapi setiap kromosomnya sudah ada pada kutub yang berlawanan dan menghasilkan dua inti sel. Ini sudah menghasilkan dua inti sel karena selaput nukleus atau inti selnya sudah muncul, jadi menghasilkan dua inti sel tapi di kutub yang berlawanan, namun masih tetap dalam nukleus yang sama. Jadi tetap dalam sitoplasma yang sama, maka akan terjadi proses yang namanya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Jadi setelah dari fase ini dia akan diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Lihat. Nah, ini akan semakin membelah dan akan menghasilkan dua sel anakan yang identik. Tadi ingat bahwa pembelahan mitosis itu dia menghasilkan dua sel anakan yang identik dan sama dengan induknya. Jadi setelah sitoplasma membelah, dia menghasilkan dua sel anakan. Jadi sel anakan di sini dan sel anakan di sini dia sama dan identik seperti itu. Dan itulah fase atau proses yang terjadi di pembelahan mitosis ini. Nah, setelah penjelasan Bapak dari 5 fase ini, kita akan menjawab soal. Bapak punya 2 soal. Ini punya 2 soal untuk kita pikirkan bersama-sama dan refleksikan bersama-sama. Nah, anak-anak nanti akan tulis jawabannya di buku tulis, di catatan masing-masing, dan Bapak akan kasih waktu untuk anak-anak untuk menuliskan jawaban dan memikirkan jawabannya dan menuliskannya di buku catatan. Nah, soal yang pertama itu, mengapa makhluk hidup harus mengalami pembelahan sel? Nah, khususnya tadi pembelahan mitosis itu. Nah, ingat tadi dari tujuannya, dari pengertiannya, dari fase-fase yang Bapak jelaskan tadi, kita bisa merenungkan bersama-sama mengapa sih makhluk hidup itu harus mengalami pembelahan sel, khususnya pembelahan mitosis itu. Nah, yang kedua, mengapa pembelahan mitosis disebut sebagai dasar penurunan sifat dari induk ke keturunannya? Jadi mengapa pembelahan mitosis disebut sebagai dasar penurunan sifat dari induk ke keturunannya? Jadi anak-anak semua bisa memikirkan jawabannya dari penjelasan Bapak, dari pengertian, dari tujuan, dan proses pembelahan mitosis itu sendiri. Nah, Bapak kasih waktu 3 menit untuk memikirkan dan menuliskan jawabannya di buku catatan. Nah, setelah itu nanti akan Bapak jelaskan kembali mengenai jawaban yang dari kedua pertanyaan ini. Jadi mulai sekarang anak-anak bisa menuliskan jawabannya di buku catatan. Ingat, anak-anak tetap berintegritas, tetap fokus untuk menjawab soal ini,
Karena Bapak harap walaupun Bapak tidak melihat kalian secara langsung, kalian tetap bertanggung jawab untuk tetap belajar di kelas online ini ya. Oke, sudah selesai. Nah, Bapak harap kalian semua menuliskan jawaban di buku masing-masing ya, karena Bapak harap kalian bisa cross check jawaban kalian dengan apa yang Bapak jelaskan nanti. Tapi sebelum itu, sebelum Bapak menjelaskan jawaban dari kedua pertanyaan ini, Bapak punya satu video untuk kita tonton bersama. Nah, videonya itu adalah salah satu untuk menjawab pertanyaan kedua ini. Jadi di video itu nanti sudah menjelaskan jawaban dari kedua ini, tapi nanti Bapak akan jelaskan kembali lagi seperti itu. Nah, kita akan nonton bersama. Have you ever looked down at your leg or your arm to find some cut and you have no idea where it came from or how you got it? So you put a bandage on it and a few days later it's gone. It's all healed and you don't even think anything of it, of this amazing process that causes this to happen. Or let's say you're looking at your nails and you notice they're a lot longer since the last time you cut them. Or let's say you're looking in the mirror and you notice that you are a lot bigger than you were when you were 5 years old. What do all of these things have in common? One major thing they have in common is mitosis. Mitosis is a type of cell division done by most of your body cells, and it's really important for cells to divide. If they didn't divide, you wouldn't grow. I mean, how do you grow if you can't make more cells, right? So one reason why you're bigger than you were when you were 5 is mitosis. Mitosis also is great for repair of damage. If you have some kind of accident, like when we were talking about that cut on your arm or leg, well, you want to make sure it gets repaired well. So you have to make more cells to do that. Mitosis is great for that. Now, it's really important to understand what it is not. Mitosis is not a process that makes sperm or egg cells, because that's something different called meiosis, which sounds like mitosis, unfortunately, but it's a different process. Mitosis is done to produce body cells. Mitosis makes identical cells. That is the goal, identical cells. So if you're trying to make more skin cells to replace worn out or damaged skin cells, you don't want to start suddenly making stomachs
cancer is uncontrolled cell growth. We have a clip on the cell cycle and what the cell is usually doing most of its daily life, which is actually a phase called interphase, where it's growing and replicating its DNA and carrying out its daily cell functions. That's where cells spend most of their time in respect to the whole cell cycle. Mitosis is a very short amount of time in respect to the whole cell cycle. But mitosis is a critical process because this is where it is going to divide and make more cells. Before we get into the steps of division, it's really important to understand that your cells have something inside them, an organelle called the nucleus. And the nucleus holds your DNA. DNA is really important because it's your genetic information. And if you're going to make more cells, you need to have the same DNA in those new cells as you did in your original cells. You want it to be identical, no mistakes. Very important. The problem is you've got a lot of DNA, and we've got to get that DNA into the new cells using mitosis. So there has to be a better way to organize that DNA. Well, what actually happens is that DNA can be organized into these condensed units called chromosomes. Chromosomes are made of DNA and protein. You've probably heard before that humans have 46 chromosomes. That means 46 chromosomes are found in most human body cell nuclei. What are nuclei? Well, it's the plural of nucleus. You don't say nucleuses, you say nuclei. Well, in the nuclei, there are 46 chromosomes. Organizing DNA into condensed chromosomes makes it a lot easier to move over when you're making new cells. So if you have 46 chromosomes in a human body cell, you have to duplicate those chromosomes in interphase before mitosis starts. That basically means you are duplicating your DNA since chromosomes are made of DNA and protein. You have to do this before mitosis starts because if you're going to make an identical cell that has 46 chromosomes just like the original, well, it makes sense you have to duplicate the genetic material before splitting. So if you look at our cell cycle video clip, we talk about interphase. That's a stage where most of the time cells are spending their time. They're actually duplicating their DNA during that time. So, ready for the tricky part? Because we tend to count chromosomes by the number of centromeres present, when the 46 chromosomes duplicate, we still say there are 46 chromosomes, as the sister chromatids are still attached, and we're counting by centromeres. So, 46 chromosomes here, they replicate in interphase, and you still have 46 chromosomes in this picture, but you went from 46 to 92 chromatids. We have a video explaining that in more depth and how that factors in for mitosis. Okay, so now we can get right into mitosis. I like to tell students to remember PMAT. It's a little acronym that helps you remember. The P is for prophase, the M is for metaphase, the A is for anaphase, and the T is for telophase. Oke. Nah, setelah menonton video tadi, Bapak harap kalian sudah mendapatkan jawaban dari kedua pertanyaan tersebut. We are the two amoebas behind our YouTube channel, The Amoeba Sisters. I'm Pinky, a former high school biology teacher, and this is my sister Petunia, a self-taught cartoonist with a developing... Nah, Bapak akan jelaskan kembali mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, kenapa sih pembelahan sel itu sangat penting, khususnya tadi pembelahan mitosis itu. Jadi, dari video tadi juga sudah dijelaskan bahwa pembelahan mitosis itu salah satunya fungsinya untuk pertumbuhan. Nah, untuk pertumbuhan, jadi yang sudah Bapak jelaskan tadi di awal, kalau tidak terjadi pembelahan mitosis, apakah kita akan bertambah besar sejak usia kita misalnya dari 1 bulan sampai sekarang kita berapa tahun? Apakah kita akan bertambah ukuran kalau misalnya tidak ada pembelahan mitosis? Nah, anak-anak sekalian bisa memikirkan tentang hal itu. Nah, itu adalah salah satu tujuan dari pembelahan mitosis itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang pertama itu, kenapa sangat penting? Karena pada saat melakukan pembelahan mitosis, dia menghasilkan sel-sel baru, dan itu akan mengakibatkan kita untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi ingat tadi, walaupun pembelahan mitosis ini menghasilkan sel-sel baru untuk pertumbuhan dan perkembangan, tetap pada batas tertentu dan
tidak lagi dan tidak menghasilkan sel-sel yang begitu banyak. Jadi tetap pada batas tertentu dan terkontrol. Nah, itu semua juga dalam providensi Allah, bagaimana proses yang ada di dalam tubuh kita ini Dia izinkan terjadi dan tetap dalam providensi Allah seperti itu. Dan pembelahan mitosis ini tidak terjadi secara terus-menerus seperti itu. Dan untuk tadi tujuan yang kedua adalah untuk meneruskan dari materi genetik dari induk ke keturunannya dan juga untuk regenerasi sel seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua, mengapa disebut pembelahan mitosis itu disebut sebagai dasar dari penurunan sifat? Nah, balik lagi tadi ketujuannya itu untuk menurunkan materi genetik dari induk ke keturunannya yang identik. Ingat, yang identik. Jadi pembelahan mitosis ini disebut sebagai penurunan sifat, dasar dari penurunan sifat. Karena apa? Sifat yang diturunkannya ke sel anakannya itu adalah identik atau sama. Jadi tidak ada perbedaan dari anakan yang dihasilkan dengan induknya, seperti itu. Nah, itu penjelasan dari Bapak untuk kedua pertanyaan itu. Nah, sekarang kelas kita sudah masuk ke kesimpulan. Nah, Bapak harap kalian mengerti apa yang Bapak jelaskan mulai dari awal sampai tadi kedua pertanyaan itu, dan Bapak akan simpulkan pembelajaran hari ini. Kita tadi belajar mengenai pengertian pembelahan mitosis, tujuan pembelahan mitosis, dan juga ada 5 fase pada pembelahan mitosis. Jadi tadi ingat pengertiannya itu adalah pembelahan sel yang hanya terjadi pada sel-sel somatik atau sel-sel tubuh. Ingat, hanya terjadi pada sel-sel tubuh dan menghasilkan 2 sel anakan yang identik. Nah, itu tadi sebagai dasar dari penurunan sifat itu tadi. Nah, ingat tujuannya itu tadi untuk penurunan materi genetik dari induk ke keturunannya, terus untuk regenerasi sama untuk pertumbuhan dan perkembangan. Dan ada tadi 5 fase dalam proses pembelahan mitosis itu. Ingat, Bapak tadi buat salah satu trik bagaimana kita gampang mengingat fase-fase yang ada di pembelahan mitosis itu, yaitu I, P, MET. Ingat, I interfase, P itu adalah profase, M itu metafase, A itu anafase, dan T itu telofase, yang diikuti dengan pembelahan sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Jadi anak-anak semua harus perlu ingat bagaimana proses pembelahan mitosis itu melewati 5 fase seperti itu. Nah, demikian kelas kita hari ini. Dan Bapak punya tugas untuk kalian. Nanti Bapak akan kirimkan soal-soalnya, ada 5 soal. Dan juga Bapak harap kalian bisa melampirkan. Bapak harap kalian melampirkan catatan hari ini bagaimana kalian bisa belajar. Dan nanti itu dilampirkan di jawaban dari soal-soal yang Bapak berikan. Nanti Bapak akan kirimkan email kepada PIC, dan PIC nanti akan membagikan ke setiap kalian soal-soalnya, dan kalian akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Nah, nanti untuk prosedur pengumpulannya, Bapak akan kirimkan ke PIC kelas bagaimana proses pengumpulan tugas-tugasnya, dan juga nanti bagaimana kalau misalnya anak-anak punya pertanyaan, anak-anak juga bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan itu lewat PIC kelas kepada Bapak, seperti itu ya. Nah, pembelajaran hari ini kita sudah selesai, dan Bapak harap kalian tetap belajar di rumah masing-masing dan tetap fokus. Karena apa? Karena kalian sudah kelas 12 dan sebentar lagi kalian akan memasuki masa perkuliahan. Jadi Bapak harap kalian fokus dan tetap bisa belajar dengan mandiri dan mencari bahan-bahan apa yang perlu untuk kalian, seperti itu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa menghubungi Bapak lewat PIC, seperti itu. Nah, kita akhiri kelas hari ini. Bapak akan tutup di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Nah, Tuhan, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu kami bisa menyelesaikan kelas ini walaupun via online. Tuhan, di tengah kondisi dan keadaan yang sekarang ini, Engkau masih mengizinkan kami untuk melakukan pembelajaran hari ini. Berkati kami Tuhan, setiap apa yang kami pelajari, berkati Tuhan, biarlah itu menjadi suatu pembelajaran baru bagi kami dan tetap kami pahami untuk kedepannya. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke, selamat siang semuanya.